Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Remedial Podcast. Salam insan merdeka. Ya, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekarang juga pencet tombol merahnya, gratis, nggak bayar. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah bersama bintang tamu yang mana bintang tamu ini aktivis muda, gagah berani, ganteng kalem ini ya. Luar biasa, yang mempunyai integritas tinggi gitu kan. Ini juga menjadi ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Selamat datang Bang Rijal. Terima kasih juga Bung Solah. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya nih Bang, perkenalkan dulu dong identitas Abang ke teman-teman di sana agar lebih akrab gitu Bang. Nama Rijal Purnama. Kemudian tempat tanggal lahir Tasikmalaya 26 Juli 1996. Kebetulan sampai hari ini masih mengenyam pendidikan sarjana teknik di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Umtas. Luar biasa. Ini di perjalanan di IMM nih Bang. Ya, Sebelumnya sekarang bertepatan pada Harlah IMM kan? Milad IMM. Kami ucapkan selamat Bang ya. Siap, Dari terima kasih. teman-teman. Saya mewakili kru Remedial dan kru mahasiswa Kota Tasikmalaya mengucapkan selamat Milad ulang Harlah IMM ke-57. Dalam temanya memumikan gagasan membangun peradaban. luar biasa. Semoga IMM selalu jaya Bang. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Nah, ngomong IMM nih Bang, perjalanan Abang sendiri di IMM seperti apa sih Bang? Dari awal mula kenal IMM ini. Sebenarnya ada duka dan cita. Iya. Perjalanan di IMM. Karena mungkin malam ini bisa duduk di sini tuh tentunya tidak banyak orang-orang yang berperan, banyak orang-orang yang berkontribusi di dalamnya, termasuk senior-senior, kemudian adik-adik di komisariat. Berangkat dari kekhawatiran, kecemasan, hingga timbullah orientasi ingin memperbaiki diri. Sesuai dengan nama podcast hari ini, Remedial Society. Remedial itu kan perbaikan ya, atau memperbaiki ya. Banyak dinamika, banyak konflik yang memang menjadi selimut setiap perjalanan. Tapi atas dasar itu semua bisa dijadikan motivasi sehingga malam hari ini bisa duduk bersama Bang Solah di podcast. Terima kasih Bang. Terima kasih. Nah, mungkin Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah secara keterangan di dalam 6 penegasan bahwa IMM adalah organisasi Islam. Tentunya siapapun individual ataupun sosial yang mengatasnamakan Islam merupakan tanggung jawab yang besar. Nah, kenapa? Di dalam surat Ali Imran ayat 19, inna dinna indallahi Islam. Sungguhnya Islam adalah agama di sisi Allah. Nah, berangkat
Dari ayat tersebut, IMM mempunyai visi dan misi membebaskan sesuai seperti kedatangan Islam di Jazirah Arab gitu kan. Jika pada saat itu sebelum masuk di era ilmiah, dahulu kan masih di peradaban jahiliyah. Nah, Islam ini kan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya Islam hadir di Arab membawa revolusi yang sangat besar, menegakkan keadilan, kemudian membebaskan perbudakan. Jadi kalau hari ini ada orang atau kelompok yang mempersempit pemikiran, yang mempersempit gerakan, artinya tidak sesuai dengan spirit kedatangan Islam pada saat itu. Nah, jadi berangkat dari 6 penegasan itu, poin 1, IMM adalah organisasi Islam, tentunya ingin membebaskan masyarakat Kota Tasikmalaya dari perbudakan. Tentunya perbudakan hari ini bentuknya yang berbeda. Supremasi hukum, kebijakan pemerintah pun sekarang memperbudak masyarakat. Karena kenapa? Dilihat dari hari ini, IMM mempunyai tugas yang sangat berat. Selain membebaskan pemikiran, IMM juga mempunyai tugas membebaskan dari ketidakadilan oleh oknum-oknum yang terkait seperti itu. Terkait perjalanan IMM di Kota Tasikmalaya itu secara globalnya. Tapi kalau misalkan secara pribadi, perjalanan di IMM itu apabila dinarasikan, dikalimatkan, akan sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena banyak kayak dinamika. Karena sangat banyak. Mudah-mudahan itu bisa dibahas nanti di luar podcast malam ini. Dijadwalkan di diskusi. Ya, dijadwal ulang. Kemungkinan terus gini Bang, kan Abang ini sebagai ketum cabang. Dulu itu pernah jadi ketum komisariat ya? Dulu itu PLT. Ya, karena ketua komisariat teknik itu trouble hingga keluar dari struktural. Ya, keluar dari struktural, kemudian keluar dari universitas. Nah, apabila berbicara kaderisasi di teknik itu sungguh sangat berat, karena di samping kita membawa paham, teknik pun sudah mempunyai paham sebelumnya. Jadi dulu PLT ketua komisariat. Nah, sekitar tahun 2017-2018. Jadi terasingkan karena tahu sendirilah perkaderan di teknik itu seperti apa gitu kan. Mungkin Bang Sola ini di kampusnya ada fakultas teknik apa tidak? Tidak. Oh tidak. Satu jurusan. Oh satu jurusan. Coba. Soalnya ini Unpad kelas jauh kalau saya. Oh, Unpad kelas jauh. Cara kacanya seperti itu. Coba cari informasi mengenai perkaderan di teknik itu seperti apa. Dan mungkin nanti juga Bang Sola bisa menyimpulkan dari informasi tersebut. Jadi belum pernah menjadi ketua komisariat, tetapi pernah menjadi PLT ketua komisariat sebelumnya. Oh, naik ke cabang langsung ada masuk dulu staf di cabang atau langsung nyalon? Nah, pada saat itu di komisariat itu ganda. Oh, ganda. Ya, sekaligus menjadi sekretaris bidang di pimpinan cabang. Sekretaris bidang
bidang hikmah, Ya. hikmah politik dan kebijakan publik. Ya. Pada saat itu apa namanya ditawarkan gimana mau masuk pimpinan cabang atau tidak, karena memang apa namanya harapan, ide dan cita-cita yang mendorong sehingga tawaran itu diambil lah. Jadi selain apa namanya di komisariat, di cabang pun mempunyai aktivitas dan rutinitas. Kayak tadi menyinggung pengkaderan. Kalau di IMM itu bentuk pengkaderannya seperti apa sih? Kan kalau di organisasi lain seperti halnya di ada LA, kalau di PMI ada Pakabas, kalau di IMM seperti apa? Nah di IMM itu ada perkaderan khusus, ada perkaderan yang utama itu ada Darul Arkom Dasar. Itu di tingkat komisariat. Di tingkat cabang itu ada Darul Arkom Madya, itu setingkat nasional. Ya. Kemudian klimaknya itu ada DAP, Darul Arkom Paripurna. Nah itu dari perkaderan utama. Nah kalau perkaderan khusus itu ada LID, latihan instruktur dasar tingkat komisariat, latihan instruktur madya tingkat provinsi nasional, kemudian LIP, latihan instruktur paripurna. Nah dari dua perkaderan antara khusus dan utama gitu kan, ini lebih ke apa namanya ini ada yang induktif, ada juga yang deduktif gitu kan. Kalau LID latihan instruktur dasar itu lebih ke induktif, jadi itu khusus orang-orang yang memang siapapun orang yang mengikuti perkaderan tersebut itu meskipun orang tersebut selesai di dalam strukturasi baik di komisi atau di cabang atau di DPP, tapi tetap masih masih mempunyai tugas untuk meluruskan apa yang harus diluruskan. Salah satunya ketika ada perkaderan, orang-orang LID lah yang memang mengurusi itu semua. Jadi ada dua perkaderan, yang pertama khusus, yang kedua utama. Nah, itu. Nah, menyikapi hari ini. Ini boleh Ya boleh. Santai saja lah, Bang. Ini menyikapi hari ini kan masih pandemi gitu. Apakah berpengaruh ke Bang ke pengkaderan di IMM? sebenarnya perkaderan itu kan apa namanya rohnya organisasi ya. Tanpa perkaderan tidak akan ada gagasan, kemudian tidak bisa membangun peradaban. Bagi kami di IMM COVID-19 ini bukan menjadi hambatan atau rintangan, karena kan pemerintah sendiri sudah memperingan kemudian mempermudah dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama. Terus yang kedua, karena ini sudah menjadi agenda tahunan, kita juga tidak bisa mencederai, tidak bisa mengkhianati bahwa perkaderan dalam apapun kondisinya, situasinya harus tetap dijalankan. Memang ada sebagian orang yang memang menjadikan COVID-19 ini sebagai apa namanya stagnasi gerak. Tapi bagi kami IMM itu bukan menjadi persoalan, karena sehat dan tidak sehatnya itu tergantung preventif kita, sampai sejauh mana kita mencegah supaya tidak terindikasi COVID-19 atau katakanlah umumnya positif gitu kan. Kalau bicara perkaderan di IMM di masa pandemi ini. Oke, sekarang melihat gitu Bang, melihat Kota Tasik sendiri, Abang misalnya ketua umum cabang IMM, bagaimana nih Bang IMM melihat Kota Tasik hari ini?
Kota Tasik hari ini tuh apa namanya, pasca ditangkapnya gitu. Pasca ditetapkannya gitu kan, ditetapkannya sebagai tersangka, menjadi apa namanya, menjadi kekhawatiran dan kecemasan. Karena kenapa? Ada janji politik di sana. Nah, pasca ditetapkannya sebagai tersangka, ada saling lempar janji politik ini. Itu janji politik pemimpin yang kemarin. Padahal janji politik pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, pemerintahan Kota Tasikmalaya, itu dicantumkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah atau dikatakan RPJMD. Itu ada 5 poin gitu kan, orientasi selama 5 tahun. Ada beberapa janji politik pemerintahan kota yang memang sampai hari ini belum direalisasikan. Salah satunya, ini salah satunya program beasiswa S1 S2. Karena memang IMM berkonsentrasi di bidang pendidikan, jadi apa namanya, memfokuskan di segmentasi pendidikan atau di wilayah pendidikan. Nah, program S1 S2 ini kemarin sudah membangun komunikasi, menjalin silaturahmi dengan Bapak Litbangda atau Bapeda, dengan apa namanya, dengan kepala Bapeda itu Haji Didin. Ternyata program beasiswa S1 S2 ini apa namanya, ada sejak tahun 2018. Tapi kenapa sampai tahun 2021 program itu tidak kunjung direalisasikan? Nah, kemarin IMM kemarin itu 2 minggu ke belakang melakukan audiensi. Sudah beberapa kali melakukan audiensi. Karena program ini apa namanya, dialokasikan di Kesra, Kesejahteraan Masyarakat, Pak Haji Nasihin. Nah, kenapa sampai hari ini program beasiswa S1 S2 tidak terrealisasi? Ternyata belum ada peraturan wali kota yang mengatur juknisnya. Ini dari tahun 2018. Hitunglah, dari tahun 2018 sampai hari ini tahun 2021. Ini kan mangkrak. Padahal bagi kami ini merupakan apa namanya, kebaikan. Kenapa sampai hari ini pemerintahan Kota Tasikmalaya menunda kebaikan? Padahal berlomba-lomba dalam kebaikan itu sudah menjadi ketentuan bagi setiap manusia, karena di dalamnya ada nilai kemanusiaan, gitu kan. Jadi yang disebut tadi apa namanya, membebaskan masyarakat itu apa namanya, bisa berangkat dari hak-hak yang memang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Nah, tidak hanya untuk masyarakat saja program S1 S2 apa namanya, Pemkot hari ini ada dua program beasiswa. Yang pertama itu di BKPD, Badan Kepegawaian Pemerintah Daerah. Nah, kenapa itu diutamakan? Jadi ada 2 program beasiswa itu. Yang pertama untuk aparatur sipil negara, yang kedua untuk masyarakat yang berprestasi kemudian mohon maaf tidak mampu. Tapi kenapa
untuk ASN disegerakan, dipercepat dengan dalih meningkatkan suprastruktur di internal pemerintah. Kalau misalkan untuk meningkatkan, untuk meremedial gitu kan, meremedial suprastruktur di pemerintah, tidak akan ada kasus yang sangat besar di Kota Tasikmalaya. Nah, kita juga di IMM menilai kemudian melihat tidak ada keseimbangan antara janji politik pemerintahan kota hari ini. Apalagi kalau dilihat dari APBD Kota Tasikmalaya, itu kan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu cuma berbeda nomenklatur, nama program dan nama kegiatan saja. Dilihat dari angkanya itu sama saja. Jadi kemarin ya membuat statement APBD Kota Tasik untuk siapa? Apakah untuk suprastruktur pemerintahan kota? Apakah untuk masyarakat? Sedangkan APBD ini diperuntukkan untuk meningkatkan perbaikan lah untuk masyarakat Kota Tasikmalaya. Nah, jadi kita IMM mendorong supaya ada peraturan wali kota untuk beasiswa S1 dan S2 untuk masyarakat yang berprestasi, kemudian masyarakat yang tidak mampu. Nah, kemarin informasi bahwa akan direalisasikan di tahun 2022. Nah, ini kan tahun 2022 ini kan akhir dari jabatan pemerintahan kota gitu. Ya, apakah ini sudah menjadi tabiat, menjadi kebiasaan? Setiap program yang cenderung untuk masyarakat dijadikan jalan politik. Nah, biasanya kan program-program untuk masyarakat, kegiatan-kegiatan untuk masyarakat, itu kenapa selalu direalisasikan di akhir tahun? Kenapa tidak dari awal? Itu kan padahal itu sudah ada di RPJMD dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Nah, jadi itulah salah satu evaluasi yang harus dievaluasi oleh pemerintahan kota hari ini. Jangan sampai pemerintahan kota hari ini menunda-nunda kebaikan. Padahal berlomba-lomba dalam kebaikan adalah keharusan untuk pemerintahan hari ini. Nah, berarti kan konsen di wilayah pendidikan itu ada trouble lah, karena di wilayah pendidikan itu udah melakukan audiensi juga teman-teman dari IMM. Lalu kan dalihnya itu di perwal, yang munculnya perwal. Apakah sudah menanyakan ke wali kota terkait perwalnya itu sendiri, kapan untuk mengeluarkan perwalnya? Untuk peraturan wali kota itu akan ada di tahun ini, di tahun 2021. Cuma untuk realisasi karena memang hari ini baik itu RKPD itu kan sedang membicarakan untuk tahun 2022. Jadi kemarin-kemarin kita pengennya mendorong harus direalisasikan di tahun 2021 karena berhubung peraturan wali kotanya belum ada sebagai payung hukum, kemudian yang mengatur jenisnya gitu kan. Jadi itu di tahun 2022. Kalau untuk perwalkot itu di tahun 2021. Insyaallah. Lalu seperti ini, kalaupun pemerintah Kota Tasik hari ini akan membuat perwalkot itu 2021, lalu kenapa enggak dari jauh-jauh hari gitu, dari 2018 ataupun dari 2019 lah gitu. Karena kalaupun 2022 direalisasikannya, ini kan momen politis juga gitu. Anggapan masyarakat bukannya untuk mensejahterakan rakyat, tapi ya bla 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 gitulah. Mencari suara kesana kemari kayaknya kalau seperti itu gitu kan. Jadi
kemarin itu alasannya apa namanya minim anggaran. Ya. Dilihat dari PAD, pendapatan asli daerah. Karena Kota Tasik hari ini tuh apa namanya rasio kemandiriannya masih ketergantungan dengan pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat. Karena kan PAD Kota Tasik itu apa namanya hanya mengandalkan dari pajak-pajak kayak hotel gitu kan, kemudian reklame-reklame, kemudian periklanan. Nah seperti itu. Jadi alasannya karena anggaran tidak direalisasikan gitu kan. Atau kemungkinan karena tidak ada yang tahu, sehingga pemerintah ini apa nih, ini pendapat saya, jadi udahlah mungkin masyarakat tidak tahu program ini gitu kan. Jadi udahlah apa namanya dikesampingkan dulu, padahal kan ini janji politik gitu kan. Ya, adapun kan adanya mahasiswa hari ini ataupun seperti IMM yang mengawasi ataupun mengawal dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya tadi kan di wilayah pendidikan, ini kan luar biasa sekali gitu. Ini juga untuk teman-teman yang di luar di sana, bagi mahasiswa. Nah ini kita sebagai mahasiswa harus mencontohlah kepada teman-teman IMM yang memang melek terkait kebijakan pemerintah, khususnya di Kota Tasikmalaya ini. Ya. Jangan sampai kita kecolongan, pemerintah beranggapan kita nggak tahu gitu, masyarakat nggak tahu dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Nah ini menarik ya. Tapi tindakan selanjutnya apakah ada tindakan lain dari teman-teman IMM itu? Kemarin pas waktu 1 minggu mau milad, kita izin ke Polres sebenarnya. Kita boleh gak aksi gitu kan pemerintahan kota. Karena berhubung memang di masa pandemi, kita juga saling menjaga, saling memelihara kesehatan. Jadi kita hanya mengawal secara apa namanya komunikasi saja. Karena kalau misalkan komunikasi tidak terbangun, artinya nanti pemerintahan kota lupa lagi terhadap janji-janji politiknya. Padahal pemerintahan kota hari ini tuh bisa memimpin sebagai otoritas tertinggi di Kota Tasikmalaya itu karena janji-janji yang mereka buat. Jadi kalau peribahasa produksi gitu kan. Nah seperti itu proses pengawalan atau pendampingan. Tapi ini untuk teman-teman ya sudah mencoba cross check barangkali di APBD udah muncul tuh angka untuk beasiswa. Nah kemarin tadi sore teleponan ya via WhatsApp dengan sekretaris Baplit Bangda ya Pak Apep itu kan selaku Sekban. Saya menanyakan bahwa RKPD ini belum muncul di internet. Rencana kerja pemerintahan daerah ini belum ada ini. Karena kenapa? RKPD ini kan RPJM ini kan selama 5 tahun. Kalau RKPD kan tahunan. Jadi kita bisa melihat program dan kegiatan pemerintahan kota hari ini itu dari RKPD. Karena kan RKPD ini kan masukan atau asumsi-asumsi atau keinginan-keinginan dari OPD terkait atau dinas-dinas terkait itu jadi RKPD. Karena RKPD ini kan tiap tahun punya tema masing-masing. Nah untuk hari ini untuk tahun 2021 mengenai anggaran itu belum tahu karena RKPD-nya pun belum muncul. Jadi IMM tadi ditelepon meminta bahwa harus secepatnya, harus sesegera mungkin. Ini di caps lock. Harus sesegera mungkin mempublikasikan rencana kerja pemerintahan daerah Kota Tasik di tahun 2021 ini. Karena masyarakat tanpa mengetahui RKPD, masyarakat tidak bisa mengawal. Kalau misalkan memang pemerintahan kota hari ini
membutuhkan masukan, saran atau kritikan, publikasikanlah RKPD itu supaya masyarakat Kota Tasik bisa mengetahui program-program atau kegiatan di tahun 2021. Selanjutnya terkait permasalahan di wilayah pendidikan ini, apakah Bang ini udah komunikasi ataupun konsolidasi ke OKP lain gitu, barangkali ada yang mau dikonsolidasikan gitu terkait permasalahan ini. Oh iya. Untuk masalah pendidikan, kalau berdiskusi atau memusyawarahkan dengan OKP yang lain, katakanlah Cipayung Plus, belum, karena mungkin OKP yang lain pun seperti HMI sebentar lagi mau mengadakan kongres. Kemudian PMI pun sama. Kemudian Hima Persis pun sedang mempersiapkan musyawarah cabang. Jadi belum sempat. Tapi mudah-mudahan secepatnya lah kita mengadakan konsolidasi, gitu kan ya, mengadakan konsolidasi untuk meluruskan pemerintahan kota hari ini. Ya. Dan nanti pun barangkali ada teman-teman yang memang mau mengundang Abang mau diskusi perihal ini nih. Soalnya ini menarik sekali ya Bang kalau kita diskusikan seputar kota Tasik ini gitu kan. Karena ini kota tercinta kita gitu kan. Kalau nggak sama kita ya sama siapa lagi gitu Bang kan. Benar-benar. Apalagi kan ya mahasiswa hari ini ya mungkin karena adanya pandemi gitu kan, ya jarang gitu ke kampus ataupun ya main-main di lingkaran kota, melek terhadap sosial gitu, karena ya memang anjuran pemerintah juga ada, ataupun karena di kampus itu kan sedang daring juga gitu. Ya seperti itulah kampus hari ini nih. Ini masih menyangkut IMM nih Bang. IMM ini nih sangat menarik menurut saya Bang. Kalau boleh tahu ini IMM ada di keberadaan IMM ini ada di kampus mana aja sih Bang? Kalau boleh tahu. Kalau untuk kalau untuk IMM Kota Tasik sampai hari ini baru di di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya saja. Belum melakukan ekspansi. Sebenarnya berbicara ekspansi komisariat, kita juga bisa melakukan pemecahan. Jadi meskipun di UMTAS itu ada 3 fakultas, tapi satu fakultas bisa ada 2 komisariat. Tapi berhubung menjaga nilai, menjaga prinsip, kemudian menjaga kekeluargaan. Jadi untuk periode sekarang kita lebih fokus kepada mengawal kebijakan pemerintah. Karena kenapa? Mungkin itu bentuk dari humanitas, ya kan? IMM tidak bisa memberikan material kepada masyarakat. Jadi kita menggunakan anggaran pemerintah untuk mendorong supaya seluruh program, seluruh kegiatan itu demi kepentingan hajat banyak orang. Dan semoga juga IMM melebarkan sayapnya lebih luas lagi gitu. Ya. Tapi ada syarat khusus nggak Bang masuk ke IMM? Syarat khusus itu menjadi lebih baik, menjadi lebih baik saja, gitu kan. Jadi kita tidak mempunyai tidak membuat aturan yang normatif. Normatif siapapun boleh, asalkan orang tersebut mampu istiqomah, konsisten, gitu kan, menjaga IMM. Nah, semoga juga di kampus saya itu Bang, di STISIP tuh ada IMM gitu kan. Jadi nanti menariklah diskusinya, ada berbagai banyak pendapat dari OKP lain juga gitu. Menarik sih. Semoga aja ya teman-teman STISIP nih dan teman-teman kampus yang ada di Tasik juga. Nah, melihat Kota Tasik kan seperti itu Bang.
Lalu saran gini, saran dari ketum IMM ataupun dari teman-teman yang mewakili teman-teman IMM untuk pemerintah Kota Tasik hari ini siapa? Hadirkan di Musrembang. Hadirkan di Musrembang. Supaya kenapa? Misalnya setiap ada raperda pembuatan peraturan daerah itu kalau bisa itu libatkan. Karena kan ada sebelum membuat perda itu kan ada rapat dengar pendapat. Ada RDPU gitu kan, rapat dengar pendapat umum. Supaya kenapa? Supaya pemerintah tidak capek dua kali. Meskipun membuat peraturan wali kota dan peraturan daerah itu, kalau misalnya peraturan wali kota itu lebih kepada internal OPD atau kedinasan terkait, tidak bisa melibatkan tidak bisa melibatkan kelompok lain, gitu kan? Nah, pesannya gitu kan, libatkan OKP Cipayung Plus di Musrembang. Nanti Musrembang Kota Tasik itu nanti di hari Rabu tanggal 17. Tanggal 17. Itu untuk tahun 2022. Nah, mudah-mudahan Cipayung Plus bisa diikutsertakan. Karena sayang Cipayung Plus saya yakin mempunyai gagasan serta pemikiran yang visioner, kemudian gerakan yang strategis untuk bisa membantu pemerintahan Kota Tasikmalaya. Ketika bergerak nih Bang, ketika bergerak di Kota Tasik, Abang ketika mengkritik ataupun mengasih solusi kepada pemerintah, apakah ada kesulitan-kesulitan gitu Bang untuk teman-teman IMM? Sebenarnya itu ada di awal. Pas ketika kita mau pelantikan, kita sulit akses. Banyak instansi yang kita sasar itu menanyakan apa itu ya. Jadi sehingga kita membuat role model pendekatan kita dengan birokrasi harus lega. Jadi pertama kita mau pelantikan, kita aksi Gali Ance gitu kan, karena memang itu kawasan lindung gitu kan di daerah Mangkubumi, Mangin. Jadi hanya di awal saja, tapi alhamdulillah sampai hari ini dengan semangat yang kuat, tekad yang tinggi, dengan motivasi dari teman-teman pun, sehingga segala yang diinginkan oleh IMM itu tercapai. Jadi tinggal bagaimana kita sabarnya saja gitu kan. Maklum lah gitu kan, IMM baru muncul di tatanan pemerintah. Tapi progresnya yang luar biasa loh Bang. Alhamdulillah. Karena bisa sampai sejauh ini pun ada senior termasuk di sini kan ada senior mantan ketua umum tahun 2012, tahun 2013 gitu kan. Luar biasa. Selamat datang. Ya. Kang Slamet gitu kan, yang memang tidak lelah, kemudian tidak pernah berhenti memikirkan adik-adiknya. Selalu memberikan kesempatan peluang kepada adik-adiknya. Mudah-mudahan senior tersebut berikan kesehatan, amin. Selamat dunia dan akhirat. Amin. Nih yang terakhir Bang, closing statement dari pembicaraan kita mungkin untuk teman-teman IMM, ada mahalahnya, dan untuk tadi Gimana? Closing statementnya. Closing statement. Pokoknya jadikan organisasi apapun, ya. Jadikan organisasi apapun sebagai menolong agama. Gitu kan. Karena kalau misalnya kita menolong agama Allah lewat IMM, insya Allah kita juga akan ditolong. Amin.
Oke. Biasa nih Bang, ketika di Remedial Podcast ini biasanya ada jargon nih, jargon buat teman-teman di sana gitu Bang. Silakan Bang. Teman-teman yang mana dulu ini? Iya, untuk teman-teman IMM, teman-teman dan teman-teman Cipayung dan teman-teman masyarakat seluruh Indonesia gitu kan. Pokoknya jargon IMM sampai hari ini itu apa namanya? Jangan pernah berhenti untuk berpesta pikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Biasanya tapi kalau berlomba-lomba misalkan gini, ada orang yang memang melakukan fasad ya, kerusakan gitu kan, atas nama islah, atas nama kebaikan. Jadi jangan sampai kita berpesta pikul khairat tapi dengan cara yang salah. Karena dikhawatirkan bisa merusak nilai dari kebaikan tersebut. Gitu kan, biasanya itu di dalam momentum demokrasi biasanya. Baik itu pemilihan ketua cabang, ketua komisariat. Jadi Jadi jangan sampailah gitu kan kita ini melakukan kerusakan atas nama islah kebaikan. Nah itu sangat disayangkan. Seperti itu. Jangan sampai terpecah belahkan gara-gara hal politis seperti tadi gitu. Ya. Jadi perlu ada kedewasaan dalam politik. Karena berbicara politik itu dari leher sampai kepala. Kalau dari dada sampai kepala itu kebanyakan stres gitu. Nah, ini informasi lah dari dari orang-orang yang pernah gagal di percaturan politik. Jadi intinya berbicara politik itu berbicara dari leher sampai kepala. Iya. Ya itu tadi diskusi kita di Remedial Podcast bersama Bang Rizal, Ketua Umum IMM Kota Tasikmalaya. Terima kasih Bang sudah menyempatkan hadir di Remedial Podcast ini dan selamat ulang tahun IMM yang ke-57. Semoga makin sukses dan semoga tetap konsisten dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan untuk pemerintah Kota Tasik semoga bisa memperbaiki apa yang diharapkan oleh teman-teman IMM dan masyarakat Kota Tasikmalaya. Yang terakhir kami yang mendiskusikan, Anda yang menyimpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.